Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga pada masa belajar PJJ ini kamu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya untuk belajar daring ya. Pada pertemuan yang waktu Google Meet kita sudah membahas mengenai struktur atom ya. Untuk pembahasan sekarang kita akan bahas KD33, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel sistem periodik ya. Apa yang kita bahas ya. Yang pertama itu perkembangan sistem periodik, yang kedua golongan dan periode, yang ketiga konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Sebelum kita masuk yang pertama, perkembangan tabel periodik, kamu mungkin sudah pernah juga lihat tabel seperti ini. Ini adalah tabel periodik ya. Yang ada di buku, dilihat di bukunya ada ya, di buku ya, di halaman belakang sampulnya. Sebelum ada yang kita lihat tadi, itu ada perkembangan tabelnya, yaitu yang pertama, di mana unsur-unsur itu dibedakan menurut unsur logam dan non logam. Ya, kamu mungkin di rumah juga sudah punya ada unsur logam, contohnya besi, sendok itu ada besinya, kemudian aluminium, kemudian yang lainnya seperti unsur non logam, contohnya oksigen, hidrogen, karbon, belerang. Kemudian waktu itu Anthony Lawrence sudah menemukan sebanyak 16 unsur logam dan 7 unsur non logam. Sifat-sifat unsur logam mungkin juga ada yang kamu sudah tahu juga. Yang pertama mengkilap, yang kedua pada suhu kamar berwujud padat, yang ketiga mudah ditempa, bisa dibentuk artinya. Kemudian yang keempat menghantarkan panas dan listrik yang baik. Yang kedua itu sifat fisika non logam. Yang pertama tidak mengkilap, yang kedua pada suhu kamar dapat berwujud padat, cair, dan gas. Contohnya padat, contohnya karbon. Karbon itu bisa kita contohkan yaitu pada pensil, itu yang hitam itu namanya adalah karbon. Kemudian cair itu adalah brom ya. Dan gas itu gas hidrogen, nitrogen, oksigen ya, hidrogen ada 3 itu. Yang ketiga itu sulit dibentuk dan rapuh. Kemudian yang keempat bukan pengantar panas atau listrik yang baik. Jadi kita tidak bisa memakainya untuk sebagai konduktor ya. Berikutnya adalah teori yaitu triad Dobereiner. Itu yang ditemukan atau dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829, menggolongkan unsur-unsur mempunyai sifat yang sama, yaitu 3 unsur yang sama diurutkannya, rata-ratanya ada 3, misalnya A, B, C. Masa unsur yang kedua merupakan rata-rata dari unsur pertama dengan A dengan C. Itulah masa dari unsur B itu. Itu menurut hukum triad. Sehingga ada tabel triad Dobereiner. Itu satu kelompok itu, satu golongan ke bawah, itu adalah satu kelompok unsur-unsur ya. Contohnya litium, natrium, kalium itu mempunyai sifat yang sama. Sedangkan kalsium, strontium, barium itu kelompok kedua, di mana dia mempunyai massa yang kedua itu, misalnya natrium itu massanya adalah rata-rata dari jumlah litium dengan kalium dibagi 2. Ya, seperti itu. Berikutnya oktav Neuland. Oktav Neuland itu oktav itu artinya 8, di mana unsur-unsur diurutkan berdasarkan
kenaikan massa atomnya, ya. Kemudian diurutkannya. Nah, menurut pengamatan dari John Newland, di mana katanya sifatnya akan mengulang secara teratur setelah unsur ke-8. Jadi unsur pertama mirip dengan ke-8, unsur kedua mirip dengan ke-9, ya, dan seterusnya, ketiga dengan 10. Karena kecenderungan selalu terjadi pada sekelompok 8 unsur, maka dibuatlah nanti tabel yang disebut dengan Octave Newland. Nah, ini tabelnya, ada berapa kotak itu ke bawah? Ada 7. Nah, itulah, karena dia 1 mirip ke-8, 2 mirip ke-9, sehingga diurutkannya, nah, terdapatlah nanti 7 kelompok unsur-unsur yang dibuat oleh tabel oleh Newland tersebut. Berikutnya yang keempat, yaitu Mendeleev, atau nama Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869, yaitu menyimpulkan unsur-unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatif, ya, di mana diurutkannya unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifatnya akan berulang secara periodik. Kemudian sifat yang sama itu dibuat lajur vertikal yang disebut dengan golongan, ya. Sedangkan lajur horizontal itu berdasarkan kenaikan massa atomnya disebut dengan periode. Tabel periodik Mendeleev ini juga disebut dengan sistem periodik pendek namanya. Inilah tabel periodik Mendeleev, itu ada 8 golongan, itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif, sehingga adanya namanya hukum periodik Mendeleev, di mana massa atom relatif merupakan fungsi periodik dari sifat-sifatnya. Berikutnya, tabel periodik modern. Nah, tabel periodik modern ini yang kelima, itu merupakan perbarui dari hukum periodik Mendeleev. Orangnya yaitu Henry Moseley, ya, yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atom dan kenaikan nomor atom, sehingga dia membuat suatu hukum namanya hukum periodik modern. Sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom unsur tersebut. Nah, inilah tabel periodik modern atau sistem periodik panjang sama, di mana tadi yang 8 tadi dijadikan 18 golongan, ya, golongan. Kemudian 7 periode. Golongan itu adalah lajur vertikalnya dari kiri ke golongan dari atas ke bawah, sedangkan periode adalah dari kiri ke kanan. Ya, kamu bisa lihat contohnya golongan 1A, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, itu namanya golongan 1A. Sedangkan kalau periode 1 adalah hidrogen, helium, itu periode 1. Periode 2, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, hidrogen, fluor, dan argon. Kita akan bahas khusus itu tabel periodik modern, ya, yaitu golongan dalam tabel periodik modern. Golongan ini, ya, yaitu tadi dari lajur vertikal, yaitu dari atas ke bawah, yaitu ada 18 golongan. 18 golongan itu terdiri dari golongan utama dan golongan transisi. Ada 8 golongan utama, yaitu yang pakai A-nya, ya. Golongan 1A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Bisa dilihat tabel sistem periodiknya, apa-apa saja unsurnya pada golongan tersebut. Yang penting kamu lihat dari atas ke bawah, lihat tabelnya. Itu ada pada tabel di buku,
ya di halaman belakang sampul. Kemudian ada namanya unsur transisi. Unsur transisi ini ada 10 golongannya. Ya, mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, terakhirnya 1B, 2B. 8B ini terdapat 3 golongan. Jadi 10 itu karena ada 2 8B-nya, maka jadi itu ada 10 golongannya. Jadi semuanya itu 18 golongan, ya. 8 utama, transisi ada 10. Jadi 10 tambah 8 jadi 18. Berikutnya, hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel sistem periodik. Artinya di sini hubungannya apa? Kemarin kita sudah belajar, misalnya aluminium, misalnya 13 aluminium, atau kita ambil contoh ini 19K, di mana konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Golongannya di sini adalah golongan 1A. Sedangkan periode 4. Periode ini ditentukan dari jumlah kulit. Sedangkan golongan ditentukan dari elektron valensinya. Kalau elektron valensinya 1, 1A, 2, 2A, kalau 3, 3A. Kemudian juga pengaruh juga, ya, kalau seandainya elektron valensi itu mengisi subkulit S dengan D, itu pakai B dia, unsur transisi, golongan unsur transisi namanya, ya. Unsur transisi pakai D. Kita contohkan 21 skandium. 21 skandium yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Subkulit terluarnya adalah 3D, maka unsur skandium terdapat pada blok D, golongan 3B, periode 4. Karena dia 4 terakhir, yang paling banyak kulitnya adalah 4, maka dia terdapat pada periode 4. Sedangkan 3B itu karena mengisi subkulit 4S dengan 3D, sehingga ada 2 di S, 1 di D, maka semuanya 3. Maka itu namanya 3B. Itu kalau diurutkan berdasarkan blok. Pembagian unsur-unsur menurut blok SPDF, ya. Hubungan antara elektron valensi dengan blok yaitu kalau terakhirnya mengisi subkulit S itu terdapat di blok S. Kalau terakhirnya pada subkulit P, misalnya 4P, nah, berarti dia tuh mengisi subkulit P, berarti dia terdapat di blok P. Contohnya, misalnya 7N, 1s2, 2s2, 2p3. Nah, berarti dia terakhirnya itu 3 di kulit P, subkulit P, berarti dia nanti terdapat di blok P. Kemudian terakhirnya D, berarti terakhirnya di subkulit D, itu dia terdapat di blok D. Jadi contohnya skandium. Kalau di blok S tadi itu 19K, ya, terdapat terakhirnya di 4S1, berarti terdapat di blok S. Yang kedua 20Ca, terakhirnya adalah di 3P6. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu 58Ce, yaitu kalau kita lihat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Terusnya terakhirnya adalah 4f2. Maka terakhirnya mengisi subkulit 4f atau dibilangnya elektron valensinya pada terakhirnya 4f, maka terdapat di blok F.
Nah, untuk kamu ketahui semuanya, blok S ini yang dua ini ya, ini namanya blok S, dua golongan 1A 2A. Kemudian blok P ini dari 3A sampai 8A, itu namanya blok P. Kemudian yang di tengah ini adalah terakhir nanti mengisi subkulit D, yaitu disebut dengan blok D. Yang di bawah ini dua kelompok ini namanya adalah golongan lantanida dan aktinida. Ini blok F. Ya. Dan sampai di sini pelajaran kita mengenai sistem periodik hari ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.